Celokan lo tuh, lo belum dicangking. Celana lo tuh belum dikancingin. Gue seneng banget anak zaman sekarang. Kompor gas. Kalau gue nggak ngerti nih maksudnya. Makanya bagus biasanya. Sekarang nggak tahu deh gitu ya. Kompor gas. Kenapa aku selalu ngomong kompor gas? Karena gas itu panas, menghasilkan api yang panas banget. Nah, itu yang sebetulnya kita mau ngomong. Kita mau ngomong hal yang panas mengenai kelakuan anak-anak muda zaman sekarang. Gitu. Nah, Tanya Pak D Indro ini adalah sebuah segmen baru di Pita Kuning buat mengapresiasi anak-anak zaman sekarang yang biasa disebut Gen Z gitu ya. Dengan segala ide, kelakuannya, kreativitasnya yang selalu membuat kita semua bikin geleng-geleng kepala. Bukan untuk negatif, tetapi juga untuk hal yang menakjubkan, mengherankan juga. Oke, nah tayangan ini juga sekaligus untuk mengapresiasi anak-anak di Pita Kuning yang tiap hari juga polanya itu sama, persis sama yang lain-lain. Bikin kita takjub juga. Mulai dari ranking di sekolahannya yang nanjak terus, baik terus, bagus terus, berani ke dokter. Nah ini selalu nih ya, anak Pita Kuning berani ke dokter itu prestasi. Ya? Apalagi sebelumnya mereka mungkin tidak pernah kenal dokter. Kemudian begitu kenal dokter dan tahu ilmunya, mereka jadi suka. Sampai juga hobi nontonin video-video yang trending. Ya? Sama mereka juga seperti itu. Nah, kali ini kita mau ngomongin anak zaman sekarang dengan bahasa gaulnya. Seperti apa? Yuk. Oke, noted ya Mbak Mas. Nanti aku akan coba confirm dan bantu FU juga ke tim sebelah ya. Once udah dapat infonya, aku akan segera get back ke kalian ya. Anyway, ngomongin soal sales target nih. Aku melihat bahwa pandemi ini kan semakin hari semakin membaik ya. That's why ada possibility untuk kita adjust sales target kita di tahun depan. Ya, let's say around 10% lah ya. Tapi correct me if I'm wrong ya, cemil ya, cemil. Oh ya, ngomongin soal produk nih. After aku discuss dan assess bareng tim, basically kita suppose untuk ada product improvement sih. Nanti aku akan coba make sure lagi ya terkait timeline dan juga roadmapnya. Nah, tapi ini aku mau coba share screen dulu ya terkait poin-poin apa yang akan di-improve. Oh ya, terkait materi ini, please kindly check your email ya Mbak Mas. Aku udah sempet share ke kalian, tapi FYI, ini internal only, jadi ini bener-bener high confi, so please keep it confidential ya. Gue seneng banget anak zaman sekarang. Ini kenapa? Inilah teknologi. Bahkan ada beberapa anak yang nggak sekolah pun sekarang begini. Kenapa? Karena pergaulan sehari-harinya itu. Mungkin ini yang disebut slang, kayak gitu ya. Tapi ada hal lucu nih. Aku suka sok mau ikut-ikut yang anak-anakku tuh mau tahu tuh, atau teman-teman dekatku tahu bahwa ini sebuah satir terhadap hal seperti itu. Karena aku jujur nggak terlalu setuju sih. Kita budaya ini masalah budaya gitu. Kita tergerus budaya kita oleh bahasa asing gitu. Sekarang orang semua bilang happy birthday. Aku nggak, aku tetap selamat ulang tahun. Aku nggak ada happy milad, nggak. Happy milad tuh baru kapan? Dulu nggak ada itu, gitu ya. Aku nggak, aku tetap selamat ulang tahun, selamat hari jadi kayak gitu. Gini, nah ini ada cerita lucu dikit, boleh ya, boleh ya. Aku tuh saking ingin kayak gitu, misalnya ada diskusi gitu kan, aku sama lembaga warkop kan sama anak-anak, karena biasanya anakku si Harley atau Hada gitu di samping. Ya kadang-kadang ini kan ngomongnya bahasa Inggris apa klien apa gitu ya. Ya begini-begini itu seperti dia nih, ya aku terus langsung jawab, that's it, tapi tanganku ke nyolek anakku gitu, that's it, nah bilang gitu, you got that, oke. Ya, tapi ya mau bilang apa gitu. Anak sekarang kan nontonnya juga nonton film luar ya. Ya itu yang aku bilang, teknologi. Ini teknologi. Pasti banget ini teknologi yang membawa kita seperti ini gitu ya. Bagaimana melihat orang pakai bahasa Inggris dengan lugasnya dan kepengen seperti itu. Nggak salah juga sih, tapi ya sebaiknya sih jangan terlalu semuanya juga ya. Yang ada yang bisa
Indonesiakan sebaiknya di Indonesiakan. Misalnya apa tayangan, misalnya itu bahasa-bahasa Indonesia yang bagus. Menurut aku ketika ada anak muda yang ngomongnya tertata seperti itu dengan bahasa Indonesia, keren banget. Lanjut. Saya tidak mau dari sini, ujarku dalam hati. Hai, mengapa kamu tersebut? Kataku kepadanya sambil menepuk-nepuk pundaknya yang kecil. Enggak, aku nggak apa-apa. Jawabku pelan. Lantas, mengapa kamu tersebut dan diam saja? Hentakku kepadanya. Tidak semua hal harus kamu tahu. Jawabku ketus. Baiklah kalau kamu mau seperti itu, aku duluan ya. Kataku sambil pergi meninggalkannya. Aku menengok ke arah dia pergi, lalu aku menyesali perbuatanku. Emil, teriakku perlahan. Namun Emil tidak bisa mendengar suaraku. Tamat. Iya, ini sih nggak di sehari-hari. Ini karangan-karangan aja. Mungkin kalau toh ada ini apa ya dibilang local humor ya, apa humor-humor kelompok ini sih nggak ini. Jadi ini dikenal dulu. Bahkan ada pelawak walaupun nggak persis kayak gini, ada pelawak yang dulu. Hai, saya Unang, gitu kan. Engkau siapa? Ada bahasa kayak gitu, bahasa komik ini, bahasa novel, bahasa bahasa cerita tulisan kayak gitu. Jadi sebetulnya ini bukan slang, bukan apa-apa sih gitu. Jadi ya lucu aja, pinter. Aku bilang kreatif lah membuat konten ini. Oke banget. Lanjut. Terlalu mendukung toxic positivity. Bener pasti dong. Nah kan, menghina, degrading, disrespecting, degrading bener lah, gampang ini. Bisa ubah gender suka-suka, gender fluid ya, elah nih tolonglah kasih yang agak lebih susah dong. Terlalu membela cowok, toxic masculinity, ya ampun nih. Bisa gak sih kasih yang level tinggi buat gue, tolong dong. Pada dasarnya basically sama kayak kuis ini, basic banget buat gue. Pertemanan yang erat banget, support system. Ya. Ampun. Hah? Salah gue. Gue salah dalam bahasa Jaksel. Halo Apos. Kos-kosan di Jaktim ada yang masih murah ya? Ini sih memperlihatkan kepandaian sebenarnya. Walaupun juga setting lah. Setting gitu ya, namanya konten gitu. Memperlihatkan dia. Ini kan sebetulnya semua bukan sekedar bahasa Inggris, tetapi sebuah expression gitu kan, yang bisa diterjemahkan oleh dia. Gitu. Keren sih, keren. Ya konten ini kemudian menjadi konten kayak gitu, ini keren sih. Ini termasuk dalam sebuah kreativitas juga. Tapi sekali lagi ini bukan termasuk slang, bahasa gaul gitu. Kalau dia bilang bahasa Jaksel, saya baru denger sih kalau bahasa Jaksel kayak gini gitu. Karena setahu saya ada dua kelompok kalau di Jakarta, anak Kebayoran sama anak Menteng. Ya, bahasanya gitu, selalu kayak gitu. Tapi bukan hanya anak Kebayoran aja atau anak Jaksel gitu, anak Menteng juga. Dulu selalu ditunjukkan dari semua kreativitas, walaupun nggak pakai ini. Misalnya di Menteng itu ada Prambors, di Kebayoran ada Amigos kayak gitu. Tapi ya biasanya sih leading anak Menteng biasanya. Sekarang nggak tahu deh gitu ya. Lanjut. Japanese accent is so sexy, apalagi kalau ngomongnya dicampur. Ya kalau gue sih kalau adang pakai rice cooker tuh banyunya segini aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau panas gini guys, mendingan mepe-memean biar cepet kering ya nggak. Gue nggak suka ya, lu pesenin gue godok gedang kayak gini. Gue tuh sukanya badok pizza, ngerti? Iya. Ini sebetulnya anak daerah, nih kan sesuai dengan daerah masing-masing kayak gitu. Itu sama sebetulnya, sama kayak yang tadi, yang pertama pakai bahasa Inggris, cuman ini pakai daerah gitu. Ini ada lagi lebih, misalnya Semarang, kalau ini kan gaya-gaya Jawa ya, Semarang juga bisa masuk ini. Tapi ada lagi yang misalnya keturunan Cina gitu beda. Iya, tadi tacie udah gimana gitu, saya nggak tahu ya. Nah, pakai itu loh, cepek jitiamnya itu. Padahal dia mau bilang 126 piat zaman dulu, cepek jitiam gitu kan.
pek jitiamnya gitu. Wah, terus disusul sama kowe. Nah, dia pakai pek jigo. Nah, Fiat 125 beda lagi, kayak gitu, mirip-mirip kayak gitu. Tapi inilah gitu. Jadi, ini justru slang kalau menurut aku. Karena dia pakai bahasa daerah. Dia pakai bahasa daerah dan sebuah ekspresi gitu, gitu. Tetap pakai misalnya rice cooker gitu, tetap pakai. Ya. Kalau pakai rice cooker banyunya ya segini loh, ya. Masaknya jangan di tempat terbuka. Nah, jangan gitu. Jadi model itu. Keren sih ini slang daerah. Ya. Pak Ade tuh zaman dulu tahu bahasa baru, bahasa gaulnya Pak Ade, itu dapat dari mana? Itu pergaulan gini. Ketika teknologi ini masuk, ada satu hal yang menjadikan sebuah pengaruh yang negatif. Pertemanan tidak sekental dulu sebelum ada teman yang satu ini. Jadi pertemanan itu kita benar-benar baur. Kita dapat bahasa gaul baru, misalnya IN tuh ya, Kinanina Minanina gitu ya. Itu dari Peragawati, dari maaf Banci kayak gitu. Itu nyebar, kita semua akhirnya tahu. Kenapa? Dari teman-teman sendiri, gimana sih diajarin sama teman-teman. Itu semua mereka ciptakan dengan kita belajar semua, akhirnya kita semua tahu. Untuk yang mau belajar, yang enggak sih enggak gitu. Nah kalau sekarang kan karena ada ini, kemudian menjadi bukan dari teman, kita belajar dari teknologi ini, dari gadget, dari internet segala macam kayak gitu. Jadi itu bedanya, tapi semuanya sebetulnya sama. Cuma sekarang bedanya lebih apa ya? Mungkin sekarang orang merasa lebih keren dengan memasukkan unsur asing atau unsur daerahnya. Kalau dulu enggak, dulu justru menurut saya kreativitas dalam bersleng itu aneh. Warkop itu pernah menjadi terkenal karena kita memperkenalkan bahasa preman. Kenapa? Karena kita dulu sering berkegiatan sosial di penjara. Itu diajak Om Hugeng, kalau kalian pernah dengar Hugeng Imam Santoso, itu Kapolri terjujur ya. Kalau kata Gus Dur ada 3 polisi jujur, 1 patung polisi jujur karena nggak bisa ngapa-ngapain, 1 polisi tidur, ya kan? Yang 1 lagi Pak Hugeng, kayak gitu. Pak Hugeng kalau kamu mau lihat nanti ada salah satu. Saya ngumpulin gambar orang-orang jujur dan orang-orang yang patut saya teladani gitu. Tapi bukan semuanya. Tapi Pak Hugeng ada tuh salah satu. Nah itu gitu. Jadi kami dulu memperkenalkan betul dan sampai sekarang menjadi terkenal tuh bahasa preman. Ada seseorang yang residivis beberapa kali masuk penjara ya. Dan umurnya nggak terlalu jauh dari saya, jadi masih deket-deket. Heran gitu saya bilang. Dia ngomong suka ketelepasan. Sudu-sudu kan, sudu-sudu. Ininya mana? Aku tahu semua tuh bahasa itu. Aneh dia bilang, kok tahu? Gue dulu juga pernah di dalam. Dia ketawa. Yang bener Pak De. Enggak aku. Tapi aku banyak belajar kayak gitu. Jadi kayak gitu. Itu sih kalau dulu lebih dari orang ke orang ya. Karena nggak ada sarana ini. Nah kalau sekarang kan enggak. Sekarang lebih luas dia. Tapi negatifnya yaitu persahabatan menjadi sebuah hal yang istimewa banget. Ketika dulu kita nggak istimewa, persahabatan ya karena memang bersahabat. Kalau sekarang ada sahabat yang lebih menyenangkan yang karena dia nggak protes kalau ada apa-apa. Ya ini, internet, laptop, gadget semuanya. Adik, dulu tuh paling gaul banget nih. Bahasanya tuh bahasa gimana sih? Gaulnya dulu nih, pertanyaannya adalah gaulnya di level mana? Karena dulu levelnya jelas banget. Kalau sekarang kan boleh dibilang satu level. Orang nonton film itu menengah atas. Nggak ada orang bawah nonton film kecuali ya kayak zaman dulu saya gerimis bubar. Sekarang kan nggak ada misbar. Sekarang nggak ada layar tancap. Yang ada video. Video itu bisa masuk ke rumah-rumah individualistis juga gitu. Yang dulu mungkin 2 aja ya, menengah atas, menengah bawah. Menengah bawah itu lebih gaulnya itu bahasa-bahasa preman gitu. Kalau menengah atas itu lebih pada bahasa balik, bahasa itu inan-inan gitu. Dan banyak macamnya. Ada IN, ada ID, ada misalnya apa ya. Ada lagi yang lucu di belakangnya pasti OE. Misalnya ngantotek gitu. Kayak gitu. Ada lagi itu banyak banget dulu, banyak banget. Dan gampang, bukan gampang, dan kita
sesama itu gimana sih? Kita berbagi gitu. Gitu. Nah, kalau menengah bawah ya itu bahasa preman. Celokan lo tuh, lo belum dicangking. Celana lo tuh belum dikancingin. Kayak gitu, bang. Salah dibalik juga, tapi diselipin juga, jadi kayak apa ya? Udah belum? Udah belum? Dasut lebon. Gitu. Dasut lebon. Sudah belum? Kayak gitu. Jadi ya banyak banget kayak gitu. Mungkin sama seperti sekarang gitu, cuman dulu tuh lebih variatif dalam artian beda banget antara satu yang lain. Kalau sekarang kan misalnya ini Inggris sama Jawa doang gitu. Kayak gitu, cuman perbedaan gitu. Itu kenapa? Karena menurut saya kekuatan dari hubungan manusia dengan manusia, hubungan yang langsung antara manusia dengan manusia, bukan seperti ini yang tidak langsung kayak gitu. Tapi ada positifnya ini bahwa kita bisa tahu bahkan di luar negeri gitu. Jujur ya, ada satu yang warkop bikin terkenal, pernah dengar nggak dulu ada? Emang gue pikirin, ya. Itu saya ngeliat di Amerika, atau saya punya temen di Amerika, dia selalu kayak gitu. Like I care. Jadi aku nerjemahin itu gitu. Emang gue pikirin, terjemahanku itu. Padahal sebetulnya like I care. Ya kayak gue, kalau harfiahnya, kayak kau peduli aja sama lu, gitu kan, kayak gitu. Itu hal-hal seperti itu sebetulnya. Cuman sekarang kan mereka ditelan mentah ya. Kalau dulu kita masih kita sadur, kita adaptasi kayak gitu kepada bahasa Indonesia sendiri. Yang menurut aku itu budaya, itu pentingnya budaya. Paling gaul nih dulu zaman Padi, kalau udah nongkrong di mana? Paling gaul ya nongkrong di tempat masing-masing. Misalnya ketika aku kan dulu kita punya kontrak untuk MC, itu pelawak satu-satunya tuh. MC untuk peragaan busana, karena itu berkala kan di mana-mana, di hotel mana. Nah kita dikontrak untuk itu. Begitu sama Peragawati, kita bisa ngomong caranya Peragawati, udah gaul banget gitu. Indro, kinar binar gitu. Bina ini, apa kabar? Baik gitu. Mereka seneng banget, bisa lah gitu. Padahal ya kita 2-3 kali nyampur mereka juga pasti bisa gitu kan. Itu satu. Tapi begitu di bawah juga, Bang, apa ya misalnya, apa kabar siapa kabar? Gara, Lokan, Selam baru nih, enggak lama. Beda-beda. Jadi ya kalau buat saya kebanggaan saya karena saya ada di atas, saya ada di bawah. Dan buat saya kesederhanaan ini itu adalah kepekaan. Oleh karena itu saya akan ada justru lebih banyak di bawah daripada di atas. Kalau di atas tuh gampang. Kenapa? Jarang. Gampang dipelajari orang di atas. Jarang soalnya. Kalau di bawah, itu grassroots gitu selalu menarik buat saya. Yes. Ya, ikut-ikut yang tadi pakai bahasa Inggris. Ya, kita udah lihat video yang lucu-lucu, yang menarik ya. Bukan main dah, dan itulah sebuah gambaran kita sekarang semua ini. Dan aku juga harus kasih apresiasi anak-anak sekarang, nggak nyangka ya. Kreativitasnya bukan main. Nah, buat siapapun yang bersemangat dan dalam berkarya, jangan pernah putus berkarya. Jangan pernah putus asa dalam berkarya. Kamu juga bisa rekomendasiin video untuk aku tanggepin melalui DM Instagram atau TikToknya Pita Kuning, ya kan? Dan biar kontennya juga bisa kita tampilin di sini untuk semua orang bisa menikmati. Nah, terus salurkan semuanya hal-hal dan ide gila kalian kepada kita. Insya Allah kita akan tayangin. Dan jangan lupa, sebaik-baiknya orang adalah ketika orang itu berbuat kebaikan untuk sesamanya. Jangan lupa tuh. Contohnya, kalau ada iklan jangan di-skip. Lama-lama kita nggak ada pemasukan untuk bisa bikin konten. Oke? Nah, itulah kebaikan yang dibuat sebaik-baiknya manusia. Kompor gas. Kalau gue nggak ngerti nih maksudnya. Apa bagus biasanya. Sekarang nggak tahu deh gitu ya.